Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 5. Anak-anak, keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Tetapi ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Anak-anak, Beni dan keluarga mengunjungi paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal paman Tagor. Nah, anak-anak, pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kalian juga mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Kali ini, kita akan mempelajari tentang keragaman sifat individu. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan keragaman sifat dan cita-cita dari setiap orang yang kita jumpai. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi. Misalnya, sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Nah, anak-anak, dari gambar yang ada di layar, kalian bisa mencari tahu tentang keragaman sifat individu. Oke anak-anak, berikutnya kita akan menemukan jenis-jenis tokoh dalam cerita fiksi. Anak-anak, salah satu unsur yang membentuk cerita adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh dapat berupa manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Penggambaran sifat dan bentuk tokoh dinamakan penokohan. Nah, anak-anak, berikut ini 3 jenis penokohan dalam cerita. Yang pertama yaitu protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menggambarkan peran utama pada sebuah cerita. Tokoh protagonis biasanya menjadi idaman dalam cerita. Kenapa? Karena tokoh ini memiliki sifat yang baik. Lalu yang kedua, antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh penantang tokoh protagonis. Nah, tokoh antagonis ini digambarkan memiliki sifat yang jahat dan bertentangan dengan tokoh utama. Lalu yang ketiga yaitu tritagonis. Tokoh tritagonis ini merupakan tokoh pembantu atau penengah, baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Nah, anak-anak, Beni senang berlibur di rumah paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-buku disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai adalah buku yang berjudul Kisah Putri Tangguh. Kisah Putri Tangguh. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ke-7 anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ke-7 lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpeleset. "Aduh!" teriak Putri Tangguh. "Hati-hati Bu, semalam hujan deras. Jalannya menjadi licin," kata suami Putri Tangguh sambil membantu berdiri. "Gara-gara hujan jalannya licin. Perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi," gerutu Putri Tangguh. Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya, kemudian padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir.
Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi, jawab Putri Tangguh. Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan. Nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguh membantahnya. Masa bodoh? Bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi di jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi? Tanya Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanak nasi. Tetapi Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang disimpan dalam kaleng juga menghilang. Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada yang mencurinya, kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok, ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. Istriku, istriku, cepat kemari, teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. Ada apa suamiku? Tanya Putri Tangguh dengan cemas. Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya, jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbung padinya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi di lumbung pun juga ikut menghilang, jerit Putri Tangguh. Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning, hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. Hai Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan? Tanya padi-padi itu. Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu, kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguh sambil menangis. Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Nah, anak-anak, dalam cerita tersebut terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Anak-anak, saat membaca di perpustakaan rumah, Gultom dan Puspa bercerita kepada Benny. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu.
Lagu yang dinyanyikan Paman Tagor berjudul Injit Injit Semut. Lagu tersebut merupakan lagu dari Jambi. Nah, anak-anak, tahukah kalian tentang lagu tersebut? Mari anak-anak, kalian bisa menyanyikan lagu bersama-sama di rumah. Jalan-jalan ke Tanah Delhi, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Jalan-jalan ke Tanah Delhi, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Jalan-jalan ke Tanah Delhi, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Jalan-jalan ke Tanah Delhi, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama-sama. Kalau pergi ke Surabaya, naik perahu dayung sendiri. Kalau hatimu sedih, yang rugi diri sendiri. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Injit semut, siapa sakit naik di atas. Injit semut, walau sakit jangan dilepas. Anak-anak, bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan
Bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Anak-anak, kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut dengan metronom Melzel atau disingkat MM. Metronom Melzel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Timang-Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo andante. Tempo andante 72 sampai 76 metronom Melzel. Artinya lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. Metronom Melzel 72 sampai 76 termasuk tempo sedang. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, yaitu lento 56 sampai 58 metronom Melzel. Lalu tempo sedang atau andante seperti orang berjalan 72 sampai 76 metronom Melzel. Lalu tempo cepat atau allegro, cepat, hidup dan riang 132 sampai 138 metronom Melzel. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.